Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu dan aku manggil Arbi itu apa ya? Dek gitu kayak rasanya saya pengen dipanggil Kak. Arbi aja ya. Boleh. Terima kasih buat Arbi, Abai atau Abai, panggilnya Abai kan? Ya, Bay. Iya betul, Ahmad Bayut Abai. Bayhaqi. Ahmad Bayhaqi Abai. Siap. Abai dan juga teman-teman yang telah hadir di ngobrol santai atau judulnya sih diskusi fotografi santai diskon. Ini episode yang ketiga. Sebenarnya ini inisiasi atau kegiatan sharing santai diskon ini berawal dari ngobrol dengan teman-teman IWP sih, Indonesia Wildlife Photography, dan mencoba untuk mereview. Sebenarnya teman-teman banyak juga ya yang punya karya, yang karyanya tidak hanya dari sisi fotografi itu sekedar dipajang aja di sosial media atau jadi koleksi pribadi, tapi list karyanya itu ternyata banyak, tidak hanya sekedar buku, media pamer juga. Itu sayang kalau nggak diapresiasi. Dan teman-teman IWP mencoba untuk membuat sesi sharing yang santai aja, ngobrol gitu, karena mungkin kita udah biasa ya sekolah online, ada webinar, itu kan mungkin jenuh ya. Jadi kita coba ngobrol santai tentang hal-hal yang kegiatan yang dilakukan sama teman-teman. Berawal dari fotografi dan isu konservasi, sebenarnya bagi kami fotografi atau apa ya, dokumentasi bergambar atau visual itu bagian dari merekam sejarah dan menjaga alam. Nah, ini menjaga alam itu sebenarnya muncul dari Adi Kristanto. Itu ya benar juga ya, bahwa gambar itu bagian dari sejarah, menjaga alam, dan juga proses dokumentasi. Kalau mungkin ada teman-teman biasa dokumentasi sudah belasan tahun gitu, bisa jadi 10-5 tahun yang lalu di daerah A gitu atau B gitu masih ada, tapi sekarang udah nggak ada. Itu bagian dari sejarah, dulu ada sekarang nggak ada, pendokumentasian gitu. Dan buku itu sama media gambar atau pameran bagi kami juga medium yang populer atau yang sederhana. Dan mungkin kalau Putri Abai biasa bergelut di isu edukasi di konservasi ini, ya kecenderungannya itu kan memang ke dunia pendidikan, tapi ada hal-hal medium yang bisa diangkat yang sederhana seperti sekarang atau lewat sosial media. Nah, edisi kali ini kita pengen ngobrol nih sama Aureka Arbi. Ya, panggilannya Arbi ya? Ya, Arbi. Selamat sore Arbi. Sore, Bu. Nah, sore Bu. Arbi, manggilnya tuh pakai A atau langsung Arbi gitu? Ini namanya unik Bu. Arbi ini saya taunya dulu nggak pernah ketemu langsung, hanya kalau kumpul teman-teman perburungan atau teman-teman yang biasa di Watai Fotografi itu sering disebut juga Arbi, atau saya juga nggak ngerti ya Arbi itu yang mana gitu. Terus akhirnya Adi yang mengenalkan, terus jadi oh iya tak kenal juga, bukan, maksudnya profilnya keren banget gitu. Terus akhirnya beneran ketemu di rumahnya Om Caca beberapa minggu yang lalu. Nah, ini selain profilnya Arbi, ada yang agak dewasa dikit, Abai. Selamat sore Abai. Halo sore, Bayut, Iya, Mas Ahmad Arbi, Bayhaqi. Bu Anissa, Panggilannya Mbak tuh Putri, dan Abai. teman-teman semua. Iya, betul Bayut. Biar mudah diingat, sulit dilupakan ya. Abai ini siapa sih yang nggak kenal beliau? Wah, berlebihan Akhir-akhir nih, ini Mbak. tuh kan
keseliweran tuh di beberapa media nasional. Nama Anda. Terus beliau lebih banyak bergelut di isu konservasi khususnya pendidikan di Kehati. Koordinator campaign yang project apa? Warrior ya? Iya, Biodiversity Warriors, Biot Yes. BW. Keren. Ntar kita sharing-sharing ya, Mas Abai. Siap, Bayut. Ya. Mungkin yang awal kita masuk ke Arbi nggak apa-apa ya? Apa Bu boleh langsung? Arbi bisa langsung share screen sendiri atau gimana? Sebentar. Oh bisa, ini bisa. Udah kelihatan Bu? Kok Belum. unlock ini? Nah, sudah. Oke, sebentar. Oke, saya mulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yureka Arbi Maulana Darmawan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya lahir di Bandung tahun 2006 dan mulai menyenangi genre wildlife fotografi ini waktu 2015. Itu kira-kira waktu saya kelas 4 SD. Dan alasan saya masuk ke genre ini itu karena proses di bidang wildlife fotografi itu sangat berbeda dengan genre fotografi yang lain. Dan menurut saya, kelebihan wildlife itu pertama, tidak mudah untuk mendapatkan karya foto menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Karena saya juga harus keluar masuk hutan gitu ya. Terus juga satuannya juga tidak mudah ditemui juga. Terus menurut saya alat-alat yang digunakan di genre ini juga sangat beragam, jadi lebih menarik buat saya. Dan saya bisa belajar disiplin ilmu lainnya selain fotografi. Bagi saya, kepedulian akan kekayaan hayati itu sangat dibutuhkan. Karena kesulitan bertemu dengan objek fotografi, maka kebutuhan akan keberadaan objek menjadi penting sehingga timbul rasa kepedulian akan kelestariannya. Mungkin itu Bu Ayud yang bisa saya sampaikan seputar profil dan kenapa saya memilih genre wildlife fotografi ini. Saya masuk ke proses berkaryanya saya di bidang wildlife fotografinya. Jadi di tahap 1 itu perenungan, di mana saya mencari ide atau topik yang akan saya angkat. Terus kenapa ide ini yang saya pilih dan pesan apa yang akan saya sampaikan. Kayak proyek saya tentang laser Sunda itu, saya idenya itu laser Sunda dan laser Sunda yang mengambil wilayah-wilayahnya itu NTB sama NTT. Kenapa ide ini yang saya ambil? Karena saya ini kan selama ini berproses fotografi itu di hutan yang cenderung lembab dan banyak pohonnya ya. Dan saya ingin mencari pengalaman tersendiri bagaimana sih berproses di hutan yang cenderung kering. Dan pesan yang ingin saya sampaikan itu dari Proyek Laser Sunda, saya pengen memperkenalkan bagaimana kekayaan hayati yang ada di Laser Sunda itu tersendiri dan berharap masyarakat juga lebih peduli akan kekayaan hayati yang ada di wilayahnya masing-masing. Di tahap 2 ini ada proses awal berkarya di mana saya mulai mencari informasi seputar satwa, budaya, dan kondisi lingkungannya. Saya juga merencanakan karya yang akan dibuat, memperkirakan eksperimen yang akan dibuat, dan mempersiapkan alat-alat dan perlengkapan penunjang lainnya. Ini ada beberapa perencanaan karya yang saya buat. Saya bisa bermain dengan background dan foreground, membuat komposisi, dan penggunaan white balance yang tinggi. Saya juga bisa menggunakan lensa ekstrim seperti fish eye. Ini fotonya ini saya motret telaga biru di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Waktu itu lagi kemarau, jadi saya bisa dapat foto telaga biru ini secara keseluruhannya. Masuk ke tahap 3 yaitu proses di lapangan, di mana saya itu melakukan rencana karya yang sudah saya buat, membuktikan informasi yang sudah didapat sebelumnya, dan saya mencari informasi yang bisa mengembangkan ide sebelumnya.
tahap 4 ini karya, di mana saya mengevaluasi proses di lapangan, apakah ada kekurangan atau tidak. Kalau misalnya ada, bisa saya perbaiki ke depannya, dan saya menilai serta memilih hasil karya. Mana kira-kira karya yang baik untuk di pameran, buku, atau esai foto. Berikutnya tahap 5, perencanaan output. Cuman kalau buat tahap 5 ini, saya berusaha sebaik mungkin udah ditentukan di proses pertama, apakah akan jadi pameran, buku, atau esai foto. Dan bagi saya, membuat buku atau karya-karya yang akan dipamerkan itu dilakukan terlebih dahulu. Jangan tergantung oleh produksi buku atau kegiatan pameran karena prosesnya berbeda. Kalau kayak buku ya, kalau saya bikin buku, menyusun buku fotografi, terus langsung bikin produksi, mungkin itu langsung buat drop ke saya karena prosesnya panjang dan mencangkut biaya yang besar juga. Itu yang saya bisa sampaikan seputar proses berkarya saya di bidang wildlife fotografi. Selanjutnya saya masuk ke pameran. Foto ini tuh waktu saya pameran kelas 6 SD awal. Foto-fotonya juga masih di kebun binatang dan di taman-taman karena waktu dulu tuh saya belum tahu bagaimana berproses di lapangan seperti hutan dan mangrove. Dan dulu juga saya sempat ikut pameran di Jambore Wildlife Photography itu tahun 2018. Itu pamerannya sifatnya bersama, dan saya juga ikut pameran bersama Tambora Muda, itu pamerannya bersama dan itu diselenggarakannya online. Dan terakhir, alhamdulillah saya bisa bikin pameran tentang Lester Sunda itu pamerannya tunggal. Dan dari situ saya bisa menarik kesimpulan bahwa pameran itu dibagi menjadi dua. Ada yang tunggal sama bersama. Dan buat saya juga, pameran tunggal ini punya kelebihannya masing-masing. Punten, kelebihannya tersendiri. Di antaranya, saya bisa lebih leluasa menyampaikan pesan kepada publik, dan publik juga bisa lebih fokus ke pesan yang akan saya sampaikan melalui karya-karya saya. Saya juga bisa menilai sejauh mana proses fotografi saya dan bisa mengevaluasi karya-karya saya dan prosesnya. Buat saya, yang akan dipamerkan itu bukan cuma karya, tapi bisa arsip, pakaian, dan alat-alatnya. Karena waktu di Dasar Sunda itu saya menampilkan ini semua, karena saya pengen ngasih nilai bukti keaslian karya saya itu yang lebih ke audiens itu. Terus pemilihan tempat pameran. Buat saya pemilihan tempat pameran ini tuh penting. Soalnya ini mencangkut audiens yang akan datang ke pameran saya. Karena setahu saya dan sepengamatan saya, audiens itu dibagi menjadi dua. Ada yang aksi reaksi, itu kayak dia tuh datang ke pameran saya, lihat-lihat foto saya dan pulang. Dan satu lagi yang punya nilai apresiasi yang baik. Nah, kalau buat yang punya apresiasi yang baik ini tuh yang saya tuju. Karena dari situ tuh tidak menutup kemungkinan dan sering terjadi diskusi dengan audiensnya itu seputar karya dan proses berkarya saya. Dan dari situ saya bisa mengambil poin-poin positif yang bisa saya jadikan motivasi ke depannya. Berikutnya menentukan waktu pameran. Karena saya masih pelajar ya, masih SMA, jadi waktu pameran tuh penting. Jangan sampai saya bikin pameran tuh bentrok sama ujian-ujian saya. Dan berikutnya itu menentukan jumlah karya dan ukuran karya. Kenapa saya menentukan jumlah dan ukurannya itu? Karena ini mencangkut tempat saya berpameran. Kalau tempat saya berpamerannya itu relatif kecil dan nggak leluasa juga, maka dari itu jumlah karya yang saya buat juga nggak bisa terlalu banyak dan ukurannya nggak bisa terlalu besar. Tapi sebaliknya, kalau tempatnya itu relatif luas dan besar, jumlah karya saya pun yang ditampilkan bisa lebih banyak dan ukurannya juga relatif bisa lebih besar. Contoh proses pameran kecil saya, Lester Sunda kemarin itu, tahap pertamanya saya milih karya, di mana pemilihan karya ini sendiri tuh terjadi 2 kali, Bu. Yang pertama tuh di komputer, jadi di komputer tuh saya cari mana foto-foto yang kira-kira akan saya tampilkan, udah itu saya cetak. Nah, udah dicetak itu saya
milih lagi terus kayak dinilai lagi kira-kira mana yang harus diperkecil karena noise atau pecah. Sedangkan kalau buat yang udah bagus, itu bisa tetap ukurannya atau bisa saya perbesar lagi. Berikutnya menentukan kemasan karya. Karena biaya untuk pameran saya juga terbatas, jadi saya harus memilih kemasan karya yang sesuai dengan keuangan saya, tapi memiliki kualitas yang terbaik. Dan berikutnya ini membuat katalog karya dan konsep berkarya. Buat saya, membuat katalog ini tuh penting karena menjadi bukti kalau saya pernah pameran. Dan fungsi lain katalog juga bisa digunakan oleh audiens yang datang ke pameran saya untuk melihat karya-karya saya ketika pamerannya itu udah selesai. Berikutnya pembuatan video wawancara. Karena kenapa saya buat video wawancara ini? Karena saya juga nggak setiap hari di lokasi pameran. Sedangkan publik itu pasti datang aja terus setiap harinya ada aja yang datang ke pameran saya. Dan saya juga butuh memberikan pesan-pesan yang saya sampaikan dari pameran saya dan bagaimana sih saya berproses di lapangan itu. Ini menata ruang pameran. Karena kemarin itu saya pameran di Galeri Humanica Art Space, jadi saya lebih leluasa dalam menata karya-karya saya, alat-alat fotografi saya, artefak-artefak saya, dan arsip-arsip saya. Ini peralatan fotografi saya yang digunakan di proyek Laser Sunda. Ini ada arsip-arsip saya yang terdiri dari tiket-tiket pesawat dan surat izin sekolah. Terus peralatan yang menunjang lainnya tuh ada tas, ada celana, kamuflase, shawl, jaket, sepatu, senter, sama sabuk. Ini penayangan video, wawancara, dan behind the scene yang saya tampilkan di pameran Laser Sunda kemarin. Ini suasana pembukaan pameran saya yang dibuka sama pihak Humanica Art Space. Ini Pak Dr. Andang Iskandar dari pihak Humanica Art Space, sekaligus yang punya tempatnya juga. Dan ini tuh lagi nanda tanganin poster pameran saya sebagai tanda bahwa pameran saya tuh udah dibuka. Ini galeri tour. Buat saya galeri tour itu penting karena ini di galeri tour itu saya bisa menyampaikan tentang arsip-arsip saya, artefak, peralatan yang saya gunakan, dan proses berkarya saya dari setiap foto. Ini pengembangan kegiatan pameran dengan kegiatan lainnya. Kalau kemarin itu saya sama pihak Humanica Art Space itu bikin acara diskusi wildlife fotografi tentang Laser Sunda bersama Pak Rizal Marun dan Pak Karyadi Baskoro. Dan alhamdulillah dari hasil pameran kemarin itu menjadi karya tulis Ibu Ganes dari mahasiswa pasca sarjana ISBI Bandung jurusan sinematografi. Saya juga nggak cuman bikin pameran, tapi saya juga menyusun buku fotografi yang judulnya itu yang pertama itu punya saya tuh Impression of Wings. Ini buku pertama saya dan spesifikasi bukunya itu jumlah halamannya ada 252 halaman menggunakan flexi cover dan ukurannya itu 23 x 27 cm. Impression of Wings ini itu sebenarnya berawal dari keingintahuan saya, Impression of Wings ini tuh sebenarnya berawal dari keingintahuan saya untuk melihat dan memotret burung di habitatnya setelah saya melihat salah satu jenis burung ini di kebun binatang. Ini tuh burung kangkareng perut putih yang saya foto ke kelas 4 SD di kebun binatang. Burung ini tuh menjadi trigger buat saya untuk terus berproses di bidang wildlife fotografi dan menjadi trigger juga bagi saya untuk menyusun buku fotografi ke depannya. Buku ini tuh merupakan kumpulan karya foto sejak kelas 4 SD sampai kelas 1 SMP. Buku ini berisi pengalaman dan proses berkarya saya di lapangan.
Bab-bab bukunya tuh ada mengejar burung air, mengejar raja udang, burung hutan, merpati-merpatian, musim berbuah, rambatan, dan golden light. Dan di sini juga masih ada beberapa lagi bab-bab yang ada. Salah satu bab yang paling berkesan buat saya itu adalah mengejar kingfisher. Karena buat saya pribadi, proses di bab ini tuh yang paling melelahkan, dan kingfisher ini tuh favorit saya lah. Body wildlife itu jadi salah satu spesies favorit saya. Saya juga banyak belajar dari burung ini, seperti bagaimana sih penggunaan kamera trap-to dan cara mengaplikasikan multiple exposure. Hingga saya bisa bertemu dengan spesies paling indah dari jenis burung ini sebelum saya meninggalkan sekolah dasar. Saya juga bisa menyaksikan burung yang saya lihat dulu di kebun binatang itu terbang bebas di habitatnya. Saya juga bisa bertemu dengan burung hutan seperti jenis burung rangkong, guntur Jawa, dan masih banyak lagi burung hutan lainnya. Bahkan saya bertemu dengan jenis burung malam di hutan seperti bulu kuatu Jawa ini. Dan alhamdulillah buku saya ini tuh dapat testimoni dari Pak Willy Ekaryono dari Indonesian Wildlife Photographer dan Pak Mahmudin Rahmadana dari pihak Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Itu buku pertama saya yang berjudul Impression of Wings, dan saya juga menyusun buku kedua saya yang judulnya The Heritage of Micronesia. Sebenarnya Micronesia ini tuh nggak punya artinya tersendiri ya, sebenarnya cuma motret makro di Indonesia aja. Dan spesifikasi bukunya itu ada 210 halaman, pakai flexi cover, dan ukurannya itu 21 x 21 cm. Berawal dari ulat jeruk. Jadi waktu saya kelas 6 SD itu saya pertama kali motret makro, spesiesnya ulat jeruk ini. Dan kebetulan yang saya foto tuh bagian belakangnya dia. Pas saya lihat hasil fotonya, kok buat saya sih ini lucu, mirip boneka anjing ya. Dan dari situ menjadi trigger buat saya untuk melihat objek-objek makro di luar sananya, di luar sana. Ternyata di luar sana tuh banyak yang unik. Ada yang bentuknya itu dia mirip daun, dan yang mempunyai karakteristik yang menarik buat saya. Ini spesiesnya itu jungbug, di mana jungbug ini dia makan serangga, dan mayat serangganya itu dia simpan di punggungnya dan dia bawa kemana-mana. Saya juga bertemu dengan ngeliat bulan yang saya foto di daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, maaf. Buat objek makro sendiri tuh sebenarnya nggak harus di hutan, tapi di sekeliling saya tuh banyak juga objek makro. Ada yang saya temukan di WC sekolah saya ini, jenis ngengat yang buat saya menarik. Karena dia itu ternyata bertelur setelah saya temukan tuh. Dan saya juga bisa menemukan dan memotret 8 jenis laba-laba peloncat di halaman rumah saya. Saya juga nggak cuma menampilkan foto-foto serangga dan foto-foto laba-laba ya, tapi saya juga menampilkan foto-foto reptil seperti kadal-kadalan dan beberapa jenis ular. Saya juga menampilkan beberapa foto bunga, jamur, dan lumut-lumutan, dan alhamdulillah saya bisa memotret salah satu jenis bunga Rafflesia ini yang saya temukan di daerah Jawa Barat. Mungkin segitu Bu Ayut yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Arbi. Warahmatullahi wabarakatuh. Arbi, nggak harus terlalu kaku ya, kayak sekolah. Keren banget itu. Saya tegang Bu. Oh. Soalnya jarang saya ngomong di depan. Di depan om-om dan tante-tante ya?
Iya, saya agak tegang. Oh, kemut ya? Harusnya tegang di depan Abai loh. Kalau sama tante sama Ibu Ait mah biasa aja. Ini sebenarnya saya juga ada banyak pertanyaan ya yang ada di kepala saya, tapi kok rasanya masa iya saya yang nanya juga. Ntar disimpan aja ya. Eh, Ngasih kesempatan teman-teman yang lain bertanya atau langsung apa ya diskusi sama Arbi. Kita coba lanjut ke Mas Abai aja ya. Mas Abai. Ya, siap, Bayut. Ya, Aku ini coba share screen ya. yang muda, terus muda pokoknya. Kalau di KHT itu ada program apa sih youth-nya selain Biodiversity Hati. Warrior? Oh, sebelumnya ada TGG, Bayut. Teens Go Green. Teens Go Green yang Iya, dulu Putri di Teens sana Go ya? Green. Sempat di sana ya? Iya, kayaknya iya sama Mbak Rina waktu itu. Oh iya itu. Jadi Teens Go Green itu istilahnya apa kakaknya BW, Bayut kan kalau nggak salah dari 2007 ya. Heeh. Teens Go Green, kemudian di tahun 2014 baru BW. TGG Hmm. sudah mandiri, BW masih di support sama KHT. Nah, harapannya ini bisa mengikuti jejak TGG lah, bisa mengepakkan sayap lebih luas lagi gitu. TGG itu yang di sana orangnya keren-keren. Betul, betul. Bayut, Iya. keren, keren Heeh. banget. Mungkin bisa langsung aja ya Abai. Ya, Apaan ini siap. Abai? Sebetulnya ini apa sharing aja ya Mbak Ayut, Mas Arbi, Bu Anissa, Mbak Putri dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Warahmatullahi sore. wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Biasanya biar tambah semangat kita ada jargon tuh BW. Kenalkan teman-teman semua, aku Abai dari Biodiversity Warriors Yayasan KHT. Di sini suatu kehormatan dan kebanggaan tersendiri ya buat aku pribadi ya, buat saya pribadi karena bisa dipertemukan sama Arbi oleh Mbak Ayut dan juga mohon izin ada budanya Mas Arbi, ada Mbak Putri dan juga teman-teman sekalian. Tadi luar biasa banget. Punten ya Mbak Ayut, sebelum saya coba sharing, saya kalau boleh mau coba sedikit ini merespon tadi yang disampaikan Mas Arbi bahwa memang generasi muda ya terutama dalam hal ini mungkin Mas Arbi ini keren banget ya, maksudnya di usianya yang masih muda ya, SMA ya Mas Arbi ya, kalau tidak salah ya SMA udah keliling Indonesia dan Ya, Pak. karya-karya fotografinya itu luar biasa banget gitu, dan ini perlu kita support ke depannya karena kalau kata Om Caca ya perlu banyak orang kayak saya, bisa ratusan untuk mendokumentasikan potensi flora fauna di Indonesia. Mungkin salah satunya nih Mas Arbi yang bisa meneruskan perjuangannya para senior wildlife photographer kita gitu. Dan sini juga ya mudah-mudahan kolaborasi kita nggak sampai berhenti sampai di sini Mas Arbi ya, kita bisa kontak-kontakan. Siapa tahu nanti ke depannya kita bisa kolaborasi lagi gitu. Ya Mbak Yud ya, mohon izin. Baik, terima kasih. Sebelumnya juga Mbak Yud ngontak kalau kita akan ada sharing diskusi santai gitu ya terkait fotografi, dan pada sore hari ini aku coba sharing berbagi pengalaman atau cerita terkait karya buku dan gerakan Biodiversity Warriors atau biasa kita sebut BW gitu sebagai wujud mengambil peran menjaga alam. Nah, sebelum aku coba share terkait kegiatan BW, mungkin ada yang belum kenal gitu ya terkait BW karena tak kenal maka tak sayang gitu, tak sayang maka tak cinta. Jadi mohon izin untuk memperkenalkan BW sedikit, bahwa tadi juga sempat aku sounding, BW dibentuk tahun 2014 di 18 Juni. Ini juga sebetulnya dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya yang jatuh pada tanggal 5 Juni. Nah, di sini KHT membentuk BW memiliki tujuan untuk mengarus utamakan gitu untuk mempopulerkan isu-isu terkait keanekaragaman hayati, baik dari segi keunikan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan.
Nah, dilakukannya itu aksinya melalui aksi nyata maupun dunia maya. Karena Kehati percaya peran generasi muda sangat vital ya, apalagi memang nanti ke depannya ini tongkat kepemimpinan, estafeta kepemimpinan akan dipimpin atau dipegang oleh anak-anak muda nih seperti kita nih Mas Arbi ya ke depannya, bahwa bahkan Prof. Emil Salim informasi menyampaikan 2045 nanti ketika Indonesia emas yang bisa memimpin negara ini dari anak muda gitu. Dan ini salah satunya dari sisi pelestarian alam dan lingkungan ini kita inilah harapan bangsa, harapan Indonesia untuk bersama-sama mengenalkan dan melestarikan keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, berbicara BW sebetulnya yang bisa bergabung BW siapa aja gitu. Nah, di sini memang kami mempetakan gitu ya, sejak BW berdiri tahun 2014, kemudian di tahun 2019 kami melakukan FGD nih, Mbak Ayut, Mas Arbi dan Mas Arbi. Jadi sebelumnya BW ini berisi anak muda berusia 17 sampai 30 tahun. Nah, setelah 5 tahun kami ada yang namanya rencana strategis atau Renstra, kita evaluasi bahwa rentang usia dari 17 sampai 30 itu masih cukup jauh, sehingga masih ada gap. Kemudian anak-anak muda yang berusia mungkin di atas 25 sudah memiliki kebutuhan sendiri gitu ya, sudah memiliki visi sendiri, mungkin ada yang sudah mulai bekerja bahkan menikah gitu dan punya anak, sehingga prioritasnya itu berkurang, sehingga akhirnya di kemarin 2019 sampai 2023 nanti kita sepakat bahwa anggota BW kita sasarannya berusia 17 sampai 25 tahun, termasuk mungkin anak sekolah atau SMA yang mungkin antara kelas 1 sampai 3. Nah, alhamdulillah per September kemarin anggota BW di seluruh Indonesia berjumlah sebanyak 4.000 orang di beberapa universitas di Indonesia. Nah, di mana memang kami mengajak kolaborasi kampus-kampus agar bisa kami melakukan memainstreamingkan atau mengharusutamakan isu-isu keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup di lingkungan kampus. Nah, sehingga sampai saat ini kita alhamdulillah Kehati sudah menandatangani kerjasama dengan 8 kampus di kota-kota besar di Indonesia. Misalnya ada LSPR, kemudian juga ada LSPR Jakarta. Mungkin teman-teman tahu ya, LSPR yang memang notabene-nya tidak ada jurusan lingkungan atau biologi dan kehutanan, tapi justru mereka yang memang sangat antusias. Ya udah Mas, pembentukan basis permanen atau jaringan BW ini pertama kali di LSPR aja gitu. Kalau di beberapa kampus mungkin ada yang namanya UKM, tapi kalau di LSPR namanya klub. Nah, itu ya klub LSPR Kursi yang menjadi jaringan BW. Kemudian ada UNJ Jakarta, kemudian ada UNAN Padang, dan ada UGM Jogja, Depok, dan ada Untan Pontianak, Unmul Samarinda, dan juga kemarin kita bulan Maret MOU dengan IPB. Nah, ini berbicara terkait tentang keanekaragaman hayati. Kita juga sudah mengetahui ya bahwa Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati tertinggi terbesar di dunia gitu, setelah Brazil kedua di dunia. Bahkan jika memang potensi keanekaragaman hayati di kawasan marine atau lautnya berhasil kita teliti, kemudian kita inventarisasi, kita diidentifikasi, mungkin bisa dikatakan juga kita bangga Indonesia mungkin bisa nomor 1 di dunia tingkat keanekaragaman hayati terbesarnya gitu. Namun masih banyak tantangan-tantangan ya atau halangan ya ketika masuk di kawasan marine, masih banyak yang perlu kita perlu persiapkan, sehingga identifikasi di kawasan marine juga belum maksimal. Nah, ini terkait keanekaragaman hayati, mungkin ada level genetik, spesies, dan ekosistem. Nah, untuk BW sendiri kita memang bermain kebanyakan di level spesies dan ekosistem terkait tentang kegiatan pendataan dan juga inventarisasi keanekaragaman hayati, terutama yang ada di sekitar kita. Karena memang masih banyak masyarakat, terutama generasi muda, belum mengenal sebetulnya ya flora fauna pun di sekitar kita ada gitu. Nah, inilah beberapa yang salah satu kegiatan-kegiatan yang kami dorong untuk memperkenalkan potensi keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Nah, ini sekaligus memang peringati Hari Cinta Puspa dan Satwa, mungkin saya refresh kembali gitu ya terkait potensi keanekaragaman hayati di Indonesia, bahwa memang Indonesia termasuk wilayah tropis ya yang memang
sangat banyak sangat kena sinar mataharinya itu sepanjang hari gitu, sepanjang tahun, sehingga adanya sinar matahari, kelembapan yang baik, kemudian juga curah hujan yang tinggi itu juga berikan manfaat atau keunggulan untuk Indonesia, terutama terkait tentang keanekaragaman hayatinya. Artinya apa? Ya kita Indonesia, alhamdulillah ya, kita patut bangga, kita patut senang. Ya, Indonesia menjadi tempat atau rumah bagi 17% burung di dunia gitu. 17%-nya ada di Indonesia. Kemudian 16% reptilia itu ada di Indonesia. Kemudian 12% mamalia ada di Indonesia, dan 10% tumbuhan bermuka ada di Indonesia. Bahkan juga banyak jenis-jenis yang lain yang kita tidak bisa jumpai di negara lain. Buah-buah lokalnya kita melimpah gitu ya, dari manggis, durian, kedondong, jambu air, dan lain-lain. Kan memang sekarang saking melimpahnya kita kadang lupa gitu, padahal buah-buah lokal ini di sekitar kita yang sudah digunakan, contohnya digunakan untuk nama jalan, nama daerah, tetapi ketika diteliti lebih lanjut sudah mulai langka keberadaan spesiesnya gitu. Nah ini juga salah satu tantangan juga buat kita untuk bersama-sama melestarikan yang awalnya banyak tetapi kenapa bisa berkurang. Perlu kerjasama atau kolaborasi semua pihak biar tetap bisa melestarikannya, dan juga tentunya kita manfaatkan secara berkelanjutan. Kemudian Indonesia juga sangat banyak ya, atau banyak banget jenis-jenis endemik yang ada di Indonesia yang tidak bisa ditemukan di daerah lain ya, bahkan di negara lain. Contoh di sini ada komodo, kemudian ada harimau Sumatera, orangutan, dan lain-lain. Dan memang keberadaannya saat ini ya, statusnya saat ini bisa dibilang ya, ada juga yang sangat terancam punah, kemudian terancam punah akibat adanya alih fungsi lahan, konversi lahan, dan mungkin kejahatan yang tertinggi juga kejahatan internasional ya, perburuan dan perdagangan satwa liar yang kita nggak bisa pungkiri itu cukup banyak juga terjadi di negara kita gitu. Kemudian sebetulnya itu keanekaragaman hayati punya perannya seperti apa gitu dan nilainya di ekosistem. Nah di sini aku coba kelompokkan beberapa peran dan nilai hati di ekosistem. Contoh yang pertama ada pembantu dalam penyerbukan dan pemencar biji. Nah di sini mungkin ada yang kupu, kemudian juga burung, satwa liar yang membantu dalam penyerbukan, pemencaran biji. Tanpa satwa-satwa tersebut ya mungkin regenerasi hutan ya, kemudian penyerbukan tanaman pangan itu bisa terganggu, dan kita patut bersyukur ya, kita patut menjaga bahwa masih banyak spesies-spesies yang membantu kehidupan manusia. Mencar biji pohon buah yang mungkin buahnya kita sering makan gitu ya. Kalau tidak ada bantuan satwa liar tersebut ya mungkin kita sudah tidak bisa konsumsinya gitu. Kemudian sebagai kontrol biologis bagi hama pertanian, keberadaan tadi burung hantu atau serak atau celepuk di kawasan pertanian itu bisa membantu mengontrol populasi hama tikus, sehingga para petani bisa panen pertaniannya gitu. Dan sebagai pustaka genetik, dan tentunya sebagai sumber inspirasi ya mungkin banyak satwa-satwa, contoh misalnya gaya terbang burung raptor ya, burung elang, memberikan inspirasi bagaimana cara kerja gaya pesawat terbang. Kemudian gaya terbang capung memberikan inspirasi, berikan ide bagaimana helikopter terbang gitu. Nah itulah beberapa inspirasi yang diambil dari keanekaragaman hayati. Kemudian tentunya sebagai bahan kajian sains dan pendidikan, wisata dan rekreasi alam, kan keberadaan keanekaragaman hayati tadi contoh di hutan ya, keberadaan spesies yang endemik, spesies yang memang langka itu bisa dijadikan dimanfaatkan sebagai jasa ekosistem alam, terutama terkait tentang contoh wisata ornitologis ya, bagaimana kita ke suatu daerah untuk mendapatkan foto, melihat dan mendapatkan foto burung itu suatu kebanggaan sendiri, apalagi burungnya sudah sulit ditemukan di alam. Nah, itu juga bisa jadi pengingat kita bahwa ya keberadaan keanekaragaman hayati bisa membantu juga untuk meningkatkan pendapatan
negara ya, kalau misalnya tamu itu datang dari mancanegara. Kemudian terkait tentang budaya dan spiritual, contoh misalnya terkait tentang flora, kemudian juga melati, anggrek bulan yang memang ya saat ini juga masuk ke dalam kategori puspa nasional dan juga puspa pesona ya. Dan kemudian kedelapan tentunya ketahanan masyarakat dengan adanya keberadaan satwa liar, kemudian juga flora yang dimanfaatkan secara baik, adil dan berkelanjutan, itu bisa bermanfaat untuk mendapatkan menambah atau menjadikan nilai tambah bagi masyarakat dan tentunya untuk ketahanan masyarakat. Nah ini juga kebetulan Mas Arbi, aku juga suka foto hunting, jadi ketika kegiatan BW di sini kita memotret biodiversity atau flora fauna yang ada di sekitar kita coba dokumentasikan, dan alhamdulillah ini kita juga bisa berikan kepada Pemprov DKI hasil-hasil pengamatan terutama yang ada di DKI Jakarta. Nah ini ada burung zizina autis ya di bunga ketul, dia lagi menghisap nektar. Kemudian juga ada burung betet, ini di Monas cukup banyak kita bisa jumpai di sedang makan ini ya buah bungur. Nah ini jamur, kita ketahui bahwa sebetulnya di Indonesia juga melimpah keberadaan jamurnya, tapi ini kebetulan kalau tidak salah buku panduan jamur sendiri masih sedikit ya di kawasan di beberapa daerah di Indonesia. Sebetulnya menarik kalau kita bisa gali, kita teliti, kita dokumentasikan lebih lanjut. Karena kenapa? Karena jamur sendiri memiliki peranan di alam sebagai decomposer. Nah ini beberapa jamur yang menarik adalah jamur tudung pengantin, ini yang di sebelah kiri bawah yang warna oranye. Ini kita jumpai di Buper Taragunan. Memang jamur tudung pengantin ini memiliki ciri khas di habitatnya di bawah pohon bambu. Jadi kalau teman-teman mau melihat ini jamur tudung pengantin lagi mekar gitu ya, setelah hujan di bawah pohon bambu, kita bisa jumpai. Biasanya kita bisa jumpai warna putih dan juga warna orange yang ada di di habitat alaminya. Kemudian juga ada jamur kuping yang sebetulnya ini bisa kita manfaatkan juga sebagai sumber pakan ya, sumber pangan kita. Nah ini kita bisa dijumpai juga di beberapa ruang terbuka hijau di Jakarta. Ini padahal kebetulan di 3 jenis ini, Gymnophus pusipes, kemudian Rigidophorus sp dan jamur kuping, ini aku potret di kawasan Rumah Sakit Darmais. Jadi waktu itu Darmais concern terkait potensi keanekaragaman hayati, mereka kaget gitu, ternyata masih banyak keberadaan jamur di kawasan Rumah Sakit Kanker Darmais. Nah, kemudian selain jamur juga ada capung ya, yang memang peran capung di alam sangat besar sebagai bioindikator. Kalau kita mau coba lihat kualitas air yang masih bagus, ya kita salah satunya bisa melihat apakah di kawasan itu ada capung atau tidak. Karena kenapa? Capung sebagai bioindikator ini karena ya capung membutuhkan gitu ya kualitas air yang masih bagus untuk meletakkan telur-telurnya gitu. Dia sangat sensitif kalau ada perairan yang tercemar, capung itu tidak akan berani bertelur di situ. Nah selain itu juga sebagai biokontrol ketika fase nimfa, capung ini memangsa jentik-jentik nyamuk sehingga nyamuk tersebut tidak jadi berkembang biak dan tidak jadi membahayakan kesehatan manusia. Sehingga capung ini sangat penting perannya di alam untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ini beberapa capung yang dipotret di beberapa ruang terbuka hijau di Jakarta. Ada capung jarum sawah, kemudian ini capung sambar putih yang memang kita bisa jumpai di jam-jam kalau istilahnya kalau aktivitas satwa kan ada diurnal, nokturnal ya, sama crepuscular. Nah ini dijumpainya di crepuscular ini, waktu-waktu pas menjelang malam dan juga menjelang subuh untuk capung sambar putih. Kemudian juga ada capung sambar hijau yang memang banyak kita jumpai, yang sangat sifat kosmopolit ya, dan sangat adaptif gitu terhadap keberadaan lingkungan yang tercemar. Dan juga ada kupu-kupu di sini. Kupu-kupu memiliki peranan penting juga di alam sebagai indikator kualitas udara, kemudian membantu penyerbukan alami pada bunga, dan tentunya menjaga keseimbangan ekosistem gitu. Bayangkan tidak ada kupu-kupu gitu ya, tidak ada serangga yang sebagai penyerbuk tanaman pangan, ya kita manusia agak bingung juga tuh, sumber pangan kita tidak bisa kita konsumsi. Nah ini sebetulnya peran atau serangga penyerbuk sangat penting bagi ekosistem. Nah ini kita potret juga di beberapa daerah ya di ruang terbuka hijau di Jakarta. Kemudian amfibi,
katak, kodok sebagai bioindikator, kemudian biokontrol, membantu memangsa nyamuk juga ya, membantu dan serangga hama itu juga dibantu oleh katak atau kodok ini, sehingga bisa jaga keseimbangan ekosistem. Dan juga sebetulnya berbicara perubahan iklim, bicara perubahan lingkungan, ya salah satu indikator yang bisa kita lihat adanya katak atau kodok ini kalau sudah jarang bisa kita lihat ya mungkin itu kawasannya juga sudah mulai menurun kualitasnya. Nah, ini selain katak kodok juga ada reptilia yang memang jadi salah satu kelas ya dari keanekaragaman hayati yang keberadaannya juga tidak bisa kita lupakan. Misalnya ada cekibar yang memang membantu pengontrol hama serangga, kemudian juga di tahun 2016 saya dapat memotret buaya muara di kawasan hutan lindung Angke Kapuk, kemudian keberadaan buaya muara ini sampai saat ini masih ada, dan alhamdulillah ketika kami laporkan kepada pihak dinas tempat, saat ini sudah dipasangi papan larangan perburuan satwa liar. Artinya sebetulnya karya-karya foto kita yang kemudian satwa liar yang berhasil kita potret, yang berhasil kita jumpai itu sebagai bahan advokasi lingkungan yang dimana orang dari pihak-pihak dinas lingkungan terkait yang mungkin kekurangan SDM untuk patroli, yang kita bisa membantu dalam membantu inventarisasi, kemudian juga membantu dalam pelestarian alam dan lingkungan. Nah, ini salah satunya mungkin di hutan lindung Angke Kapuk ya sudah ada papan larangan perburuan satwa liar, dan juga ada papan dilarang beri makan monyet ya, karena kita koordinasi kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, ini juga ada bunglon taman dan juga ada bunglon surai. Memang sebetulnya bunglon taman ini kan alien spesies ya, dia dari daerah lain, pulau lain gitu ya. Namun keberadaannya mendominasi dibandingkan satwa bunglon surai. Karena adanya kompetisi ya antara mencari makan, kemudian tempat beristirahat, sehingga keberadaan bunglon surai itu ya mungkin tersingkir pelan-pelan gitu. Nah, ini mamalia yang ada beberapa di ruang terbuka hijau di Jakarta, bajing kelapa, kemudian Malaka fascicularis, kemudian juga ada cecaduk pisang besar, dan juga garangan Jawa yang masih bisa kita jumpai di kawasan Jakarta khususnya ini. Nah, ini dengan adanya mamalia, terutama kelelawar ya, ini membantu penyerbukan bunga, terutama ya mungkin kita tahu yang membantu penyerbukan dalam di pohon duren ya, itu kelelawar atau codot membantu penyerbukannya, kemudian penyebaran biji dengan area yang pergerakannya yang luas, dia juga membantu regenerasi hutan ya, dan tentunya menjaga ekosistem. Nah, ternyata di lapangan berdasarkan para peneliti ya memetakan kebanyakan apa sih ancaman terkait hilang keanekaragaman hayati. Yang pertama terkait tentang perubahan fungsi lahan atau konversi lahan yang awalnya hutannya hijau gitu ya, asri, kemudian terjadilah konversi lahan atau deforestasi. Sehingga tentunya dengan adanya deforestasi atau perubahan fungsi lahan, keberadaan satwa liar pun dan keanekaragaman hayati di dalamnya juga semakin lama semakin menurun. Dan juga ada eksploitasi sumber daya alam, pencemaran atau polusi, perubahan iklim, dan juga adanya alien spesies. Dan ini beberapa aktivitas yang berhasil kami jumpai saat pengamatan satwa liar. Jadi yang kami lakukan yang pertama kali adalah edukasi. Kami memberikan informasi bahwa awalnya anak-anak ini berburu untuk dijual karena kicauannya, karena burung madu sriganti ini kicauannya kurang bagus lah istilahnya, kita kasih tahu ya ini kalau mau dijual untuk burung kicau juga nggak akan laku karena suaranya ya berbeda lah dengan burung murai sama burung ini ya kacer ya. Nah, akhirnya dia mengelak, nggak apa-apa om kalau nggak dijual nggak laku nanti kita pelihara. Terus kami tanya mau pelihara mau diberi makan apa gitu. Air gula om. Wah, kalau air gula ya mungkin 2 hari atau 3 hari bisa bertahan, tetapi karena sumber pakan alaminya nektar ya sehingga kalau tidak dikasih nektar kalau tidak makan nektar, pakan alaminya dia akan mati ya. Sehingga alhamdulillah kita pelan-pelan informasikan, akhirnya dilepas gitu. Dan kami koordinasi dengan security agar melakukan perketatan untuk di kawasan taman tersebut. Nah,
dari adanya ancaman, kemudian peran keanekaragaman hayati apa sih sudah dilakukan oleh BW. Nah ini sedikit sharing tadi yang sudah kami sounding ya terkait kami untuk mengharusutamakan isu keanekaragaman hayati lingkungan hidup. Kami kerjasama dengan 8 kampus di beberapa daerah di Indonesia, kota-kota besar. Dan harapannya di sini kami akan semakin terorganisir, akan semakin lebih masif terkait mengharusutamakan isu keanekaragaman hayati. Kemudian ini yang kami lakukan untuk kegiatan ada namanya BW Infield, itu kita melakukan rehabilitasi hutan dan karang, kemudian pengamatan satwa liar dan pemberdayaan masyarakat. Kebetulan juga ada beberapa anggota BW yang sudah tersebar di beberapa daerah Indonesia, ada di Jakarta, Purwokerto, Flores, NTT, Semarang, Aceh, Kuningan, Medan, Jogja, Surabaya, dan juga kota-kota besar lainnya. Kemudian kami yakin ya regenerasi itu penting sehingga kami melakukan edukasi dan sosialisasi berkunjung ke sekolah-sekolah atau kampus untuk berikan sosialisasi terkait keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup di Indonesia. Nah, kalau saat ini pandemi, jadi ya kami melalui IG Live, kemudian challenge atau webinar kami untuk terus memaparkan isu-isu terkait keanekaragaman hayati. Nah, ini kami juga memfasilitasi anak-anak BW yang memiliki capaian menonjol untuk tampil berbagi terkait tentang keanekaragaman hayati sehingga nanti adanya regenerasi anak-anak BW ini bisa menjadi leaders keanekaragaman hayati di Indonesia. Kemudian untuk peningkatan kapasitas anak-anak BW kami juga memberikan pelatihan atau pengembangan kapasitas terkait tentang yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati maupun yang berhubungan tidak langsung dengan keanekaragaman hayati. Contoh, kami juga melakukan pelatihan bagaimana membuat proposal skala internasional. Harapannya nanti anak-anak BW yang sudah umurnya offside gitu ya, sudah lebih dari yang kami tentukan, mereka harapannya bisa membentuk komunitas sendiri, bahkan NGO sendiri yang modal penulisan proposal ini bisa menjadi bekal teman-teman anak-anak atau anak-anak BW untuk mendapatkan funding dari internasional. Kemudian kita juga ada pelatihan pengoperasian kamera jebak, kemudian juga pelatihan membuat podcast karena ya kita nggak bisa pungkir ya strategi komunikasi, strategi publikasi itu juga sangat penting untuk bagaimana sih target sasar kita anak muda tapi kita menyampaikan isu-isu keanekaragaman nanti secara ringan, secara cair sehingga bisa lebih mengena, bisa lebih mudah dipahami oleh teman-teman anak muda. Kemudian, nah ini yang nggak kalah penting, Kehati juga memberikan dana, namanya kegiatannya BW Sponsorship Program. Memang dana yang digunakan, yang diberikan tidak banyak, sebesar 5 juta. Harapannya ini bisa menjadi trigger ya untuk anak-anak BW ini untuk memiliki ide kreatif dan inovatif untuk kegiatan aksi-aksi pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman itu secara berkelanjutan. Contoh di sini yang dilakukan oleh Makaka Rangers, mereka sosialisasi untuk para pengendara untuk tidak memberi makan monyet endemik di Sulawesi, monyet endemik Sulawesi dengan pakan manusia sehingga akan mengakibatkan perubahan perilaku bahkan bisa mengakibatkan merusak kesehatan makaka tersebut. Kemudian di sini kita berikan reward, teman-teman bisa berbagi sharing artikel, foto, video di website BW, kemudian kami kasih reward terkait tentang poin-poin tertinggi gitu. Jadi ada 5 anak BW yang memiliki poin tertinggi nanti sebagai hadiahnya untuk motivasi diberikan adventure gear seperti jaket outdoor, kemudian sleeping bag, kemudian juga backpack ya, sehingga itu memberikan motivasi mereka atau meningkatkan gairah untuk berbagi keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup di Indonesia melalui website BW. Nah ini tadi BW Sponsorship Program, kemudian challenge untuk anak muda karena biasa anak muda ini suka di challenge, jadi kita ajak buat contoh misalnya kemarin hunting foto di sekitar rumah, kemudian posting fotonya terkait capung, kupu-kupu, burung, dilengkapi dengan perannya, manfaatnya, bagaimana status perlindungannya, status keterancamannya, dan status perdagangannya, sehingga nanti itu bisa menjadi edukasi dan sosialisasi juga melalui media sosial. Dan ini anak-anak BW yang memiliki capaian yang luar biasa, kami angkat, kami petakan, sehingga nanti ketika teman-teman dari organisasi lain ingin mengetahui anak-anak BW yang telah memiliki capaian menonjol, bisa langsung ada gambaran kira-kira anak BW mana yang sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dikolaborasikan dengan mereka. Nah ini ada salah satu anak BW dari Lampung buat taman hutan mikro di lahan seluas 170 meter persegi, dia menanam pohon-pohon vegetasi lokal di Lampung dan bisa
mendatangkan berbagai jenis satwa liar, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah memberikan banyak edukasi dari sekolah, dari lingkungan sekolah terdekat, dan juga masyarakat yang penasaran di hutan mikro ada apa aja gitu. Dan ini bisa menjadi role model bagi daerah lain ya, bisa memanfaatkan menggunakan lahan tidak luas tetapi untuk kegiatan edukasi konservasi. Kemudian tadi kita untuk mainstreamkan isu biodiversity, kita juga melakukan BWG Live, ngobrol-ngobrol santai dengan para ahli, dengan anak-anak BW memiliki capaian luar biasa ya untuk mempopulerkan isu keanekaragaman hayati. Dan kita kolaborasi dengan komikus ternama Siroide terkait pembuatan komik-komik, karena anak muda suka ya melalui dengan visual, media-media visual. Kita ajak influencer atau komikus ternama dengan followers banyak, harapannya semakin banyak yang terpapar anak-anak muda terkait isu keanekaragaman hayati. Dan ini beberapa publikasi yang ada di sudah kami publikasikan ya di saat ini sampai tahun 2021 Buku Jakarta, beberapa kegiatan yang dikolaborasikan juga dengan salah satu dengan IWP nih, Bayut dan teman-teman ada Indonesia Batik Fotografi terkait Geledah Jakarta mau potensi keanekaragaman di kota. Dan ini publikasi yang dikeluarkan oleh anak-anak BW, ada di Jakarta, ada di Kalimantan Timur, ada juga di Jogja, kemudian juga di Muara Gembong. Ini yang hasil kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak BW. Nah, harapannya adalah kegiatan-kegiatan ini bisa menjadi sarana edukasi, kemudian bisa menjadi sarana sosialisasi untuk lebih memainstreamingkan atau harus utamakan isu keanekaragaman hayati ini. Sekolah Citra Alam juga kami dampingi untuk mengamati capung dan punya di lingkungan sekitar sekolah saja, bahwa sebetulnya lingkungan pekarangan sekolah pun bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran gitu. Kalau kita jeli gitu ya, punya banyak banget, dan itu bisa ajak anak-anak untuk melakukan pengamatan. Nah, ini buku-bukunya pun alhamdulillah saat itu kami diberikan kesempatan untuk berikan langsung kepada Kepala BKSDA saat itu, kemudian ke Bu Menteri, kemudian juga Pak Ahok. Kami berikan buku Geledah Jakarta dengan harapan Jakarta semakin peduli ya ketika ada pembangunan, semakin mempertimbangkan aspek-aspek ekologi. Dan ini dari data yang kami dapatkan, potensi keanekaragaman hayati yang kami punya, jadi kami berikan kepada Pemprov DKI, terutama Dinas Lingkungan Hidup, dan alhamdulillah dengan data yang kami punya, kami bisa mendorong adanya profil keanekaragaman hayati bersama dengan komunitas lain, dan juga rencana induk pengolahan keanekaragaman hayati di DKI Jakarta. Dari data-data yang kami punya, harapannya kita akan dorong payung besar hukumnya, yaitu peraturan gubernur terkait perlindungan keanekaragaman di Jakarta, sehingga akan semakin kuat lagi peraturannya, ya mudah-mudahan bisa meminimalisir kegiatan perburuan satwa liar yang ada di ruang terbuka hijau di Jakarta. Ini juga kami bertemu dengan Deputi Gubernur Tata Ruang Lingkungan Hidup DKI, kami berikan foto-foto biodiversity di ruang terbuka hijau, dan alhamdulillah mudah-mudahan saat ini masih dipajang juga di kawasan Balai Kota gitu. Nah, ini publikasi. Kami juga sadar ya, kami juga yakin peran jurnalis atau media sangat penting untuk membantu memberitakan, menginformasikan terkait isu-isu keanekaragaman hayati kepada masyarakat. Sehingga kami saat berkegiatan berkolaborasi juga dengan jurnalis untuk membantu ini mempublikasikan terkait isu-isu keanekaragaman hayati. Mungkin itu aja dari saya, Mbak Ayu dan teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ayu. Terima kasih, Mas Abai. Sama-sama, Mbak Ayu. Punten. Lengkap banget deh paparannya. Berasa laporan ke pimpinan. Enggak, maksudnya keren banget. Maksudnya makasih juga kita di sini jadi tahu detail tentang kegiatan teman-teman di Warrior Project ya. BW. Ya. BW. Baik, itu Warriors. Oh iya. Jadi langsung ke pertanyaan aja nggak apa-apa ya? Sebenarnya tadi kalau di Abai sempat belum diulik mengenai buku-bukunya juga loh. Padahal Abai karya bukunya banyak dan keren-keren. Ntar deh diulik. Baik, Mayut.
Ini ada pertanyaan nih dari Putri. Saya mau tanya ke Arbi, selama ini teman-teman Arbi juga banyakkah yang ikut dan tertarik dengan fotografi dan konservasi satwa liar? Bagaimana Arbi menularkan semangatnya ke teman-teman sebaya? Dan apakah ada kendalanya? Tuh, Arbi. Kak Putri bertanya tuh. Kalau buat teman-teman ya tertarik atau akan fotografi dan konservasinya sebenarnya sampai sekarang sih belum ada ya. Tapi saya juga berusaha nularinnya juga dengan cara kalau saya izin ke sekolah tuh saya buat nge-trip, saya cerita juga nih di lapangan tuh kayak begini 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 gitu. Proses fotografi itu menarik dan sebenarnya kendala tuh nggak ada. Jadi ya saya juga udah berusaha ya kayak menularkan fotografi dan konservasi, tapi ya tergantung ke orangnya dia memang interest atau enggaknya itu. Suka ditanya nggak sama teman-temannya? Ngapain sih hobinya nggak umum gitu atau aneh? Ya kadang ada aja ya sebenarnya, cuman ya dijawab aja ini mah sebatas ekspresi aja ya, cuman ya mengeluarkan apa yang di dalam hati ini loh. Jadi kayak saya tuh berproses kesenian dengan objek satwa liar gitu. Kalau dari genrenya sendiri yang disukai Arbi itu kan tadi disampaikan ya di paparannya mengenai kenapa suka wildlife. Tapi Arbi juga karya-karyanya di makro keren-keren gitu. Sebenarnya lebih banyak di mana sih? Lebih ke wildlife-nya atau di genre yang lain? Kalau boleh saya bilang sebenarnya makro itu adalah bagian dari wildlife karena dia juga makhluk hidup ya. Dan kayak saya tuh ada di makro, burung atau mamalia, sebenarnya saya semuanya. Jadi natur. Saya juga motret masyarakat yang memang dia ada kaitannya dengan wildlife-nya sendiri. Mungkin itu, Bu. Oh iya ya. Duh, ini jawabannya aku juga baru ngeh ya. Kupikir wildlife dan makro itu sesuatu hal yang tanggaan gitu, bukan berbeda tapi kayak ada irisannya. Ternyata makro itu memang bagian dari wildlife. Arbi pengen nanya, hobinya Arbi itu kan wildlife fotografi. Kalau ada temen juga nggak yang nanya, ini hobi bener nggak sih? Maksudnya ini hobi mahal. Dalam artian tuh kebanyakan teman-teman udah apa ya, grogi duluan, pengen seperti Arbi tapi mungkin nggak punya modal kamera, modal, maksudnya mungkin nggak ada alatnya, tuh kayak gimana biasanya Arbi menyampaikannya? Ya, sebenarnya jujur ya, wildlife itu emang mahal dari segi perjalanan, terus gear-nya juga memang mahal, tapi sejauh niat saya di wildlife ini bagus, baik menurut saya dan orang tua juga. Jadi saya juga investasinya juga berani lebih. Dan saya juga ada tujuan juga ya di wildlife ini. Termasuk tadi pameran pun Arbi ya memang mengusahakan sendiri dari sisi modalnya atau mengusahakannya ya. Ya, Bu. Ibu, ayah luar biasa deh pokoknya. Karena buat saya itu output dalam bentuk apapun ya, baik buku, pameran, esai foto itu penting karena selama ini kan kita dapat input, terus kita input tuh kayak spesies ini, ada ini, foto-foto gitu. Kita prosesnya berkarya fotografi, tapi kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang ya, emang seringnya itu kita outputnya nggak ada. Kadang beberapa juga teman-teman mungkin nggak pameran, bikin buku, atau mungkin esai foto ya yang cenderung lebih sederhana. Dan kalau outputnya ini bisa dibilang kurang jelas juga, itu ke sayanya juga jadi boring nantinya juga, Bu. Sebenarnya kalau untuk nggak dapetin gambar bagus, ya kalau bahasa Jawa itu kan bilangnya ono rego ono rupo, mesti ya ada banda juga hasilnya bagus. Selain kamera yang keren-keren yang gede-gede itu, sebenarnya Pak bisa nggak untuk mendapatkan hasil yang bagus tapi pakai handphone gitu? Ya sebenarnya bisa, Bu. Tergantung ininya apa kita yang memotretnya. Jadi kalau saya
motretnya juga nggak benar, menggunakan gear bagus pun foto saya juga bakalan jelek. Tapi kalau memang saya motretnya benar, bagus gitu, HP pun juga bisa mengalahkan kamera DSLR. Hmm, oke, oke. Sip, sip. Tinggal Coba. ininya aja, konsep berkaryanya aja. Iya. Arbi. Arbi itu kan sudah beberapa kali ya pameran. Terus buku dan buku. Ini sebenarnya tahapannya setiap karyanya Arbi itu pameran dulu, buku dulu, atau gimana dulu ya? Kalau saya sih konsep awal ya, jadi kayak Lester Sunda ini sebenarnya saya jadi dua outputnya bukan dua, tiga malah outputnya. Jadi pameran, buku, dan esai, tiga-tiganya jadi saya. Kalau esai itu saya dari menggambarkan informasi yang saya nyari sendiri di lapangan. Itu jadinya itu esai tentang Dance of Viper, jadi bagaimana masyarakat Sumbawa berdampingan hidup bersama dengan jumlah ular viper yang populasinya banyak. Terus buat buku itu masih rahasia sifatnya juga, belum saya bisa bicarakan, dan pameran yang kemarin saya selenggarakan. Tapi itu tuh emang sebelum pergi direncanain dulu. Biasa setiap hunting itu sudah punya planning ya? Nggak hanya cuma hunting aja, tapi ada outputnya. Iya Bu, karena kan walaupun saya di Bandung, hunting ke Cibodas juga keluar biaya juga, jadi bagaimana biaya yang sedikit ini tuh jadi sesuatu gitu. Iya. Dan kalau Arbi keluar, nggak Arbi doang nih yang keluar, ayahnya juga keluar. Ya kalau setiap saya trip itu ayah ikut, tapi ayah itu kayak cuma nemenin, terus kadang kalau saya memang treknya agak jauh gitu, gear saya dibawanya sama ayah saya, takutnya nanti pas saya motret hornya habis duluan ya. Oke, Duh, ayah siaga. Arbi, kita em, bergeser ke Abai ya, ke Kak Abai. Kak Abai, bentar. Ya. Ini keren banget ya kegiatan atau programnya BW. Sebenarnya tadi aku belum melihat buku-buku kamu yang ditampilkan. Itu kan Ya. yang kamu kerjakan itu tidak hanya sekedar mendokumentasikan, tapi juga ada literasi ada di sana. Bisa sharing nggak tentang fotografi dan juga buku-buku yang dikaryakan buku-buku yang sudah dihasilkan oleh Abai selama ini dan teman-teman. Ya, sebetulnya itu nulis foto nulis bareng teman-teman tuh Mbak Ayut. Jadi kita keroyokan, terutama kebanyakan terkait tentang urban biodiversity juga ya, yang memang hampir terlupakan gitu di Jakarta. Nah, salah satunya juga kebetulan ada Mas Adi juga nih yang support juga terkait tentang pendokumentasian dan juga penulisan terkait buku Geledah Jakarta. Nah, memang harapannya kita mencoba untuk menampilkan sisi-sisi sisi-sisi cantik di tanda kutip ya, bahwa di Jakarta misalnya masih ada biduan kota, makhluk bersayap yang indah, kemudian juga ada serangga terbang yang masih bertahan hidup di tengah hutan beton ya di Jakarta. Ternyata memang setelah kami melakukan pengamatan, ternyata ya masih banyak juga. Contoh misalnya capung pun kami jumpai ada 29 jenis capung. Padahal ya mungkin teman-teman melihatnya hanya yang warna hijau gitu ya, yang warna merah, padahal warna putih, kemudian juga warna biru, itu banyak. Artinya adalah sebetulnya masih banyak potensi flora fauna yang belum kita gali, terutama yang ada di sekitar kita. Nah, dari situ kami bagi tim, kemudian kami coba angkat melalui melalui tulisan-tulisan populer yang ringan, sehingga bisa lebih memudahkan masyarakat untuk paham. Nah, harapannya memang dengan adanya pendokumentasian atau buku terkait contoh yang Geledah Jakarta, itu bisa kami berikan kepada jajaran Pemprov DKI, Mbak Ayu. Target kami itu.
Nah, alhamdulillah saat itu ketika kami kita peluncuran buku di tahun 2015 peringati Hari Cinta Puspa Satwa, saat itu kami masih ingat banget ya, di bulan November tanggal 13 itu Hari Cinta Puspa Satwa Nasional, kami melakukan peluncuran di Amerika. Nah, setelah itu mulailah kami kolaborasi dengan pihak Pemprov. Akhirnya data-data yang kami kumpulkan terkait potensi keanekaragaman di Jakarta mulai dilirik terutama oleh Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Nah, kami ngobrol-ngobrol, wah Mas Abai, Jakarta padahal istilahnya dari segi anggaran, dari segi program tuh istilahnya banyak, tetapi satu-satunya daerah yang belum memiliki profil keanekaragaman hayati hanya di Jakarta gitu. Padahal KLHK sudah mengamanahkan bahwa setiap provinsi harus punya profil keanekaragaman hayati. Dari situ ya alhamdulillah kami dipercaya untuk membantu dalam inventarisasi kembali gitu ya, untuk monitoring terkait keanekaragaman hayati di ruang terbuka hijau di Jakarta dengan berkolaborasi dengan komunitas. Ya akhirnya alhamdulillah kita bantu dalam penyusunan profilnya. Kemudian ya kemarin 2018 berhasil dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup dan juga tentunya dengan konsultan. Nah, artinya apa sebetulnya karya foto dan tulisan yang kita buat itu nilai plusnya juga bisa sebagai sarana monitoring dan evaluasi Pemda atau Pemprov setempat gitu ya, bahwa di kawasannya itu masih memiliki potensi yang luar biasa yang perlu dijaga. Misalnya ketika ingin melakukan pembangunan ya, tetap mempertimbangkan aspek-aspek ekologi, kemudian aspek-aspek biologi terkait keberadaan satwa liar. Bahkan memang di Jakarta sendiri kan masih banyak satwa-satwa terancam punah yang masih tinggal di Jakarta, dan itu patut kita jaga kelestariannya secara bersama-sama. Nah, salah satu mengenalkannya kepada masyarakat yang melalui foto dan juga buku. Nah, itu karena kan lebih baik lagi kita bisa ajak masyarakat ke lapangan langsung ya. Contoh tadi yang Mas Arbi lakukan, dia memotret kemudian dipamerkan. Nah, itu menarik banget karena ya mungkin dengan media pameran foto, kemudian kita langsung mengamati di alam, itu akan menumbuhkan kesadaran, kepedulian masyarakat, sehingga agar bersama-sama menjaganya. Karena kita nggak bisa pungkiri perburuan itu tidak hanya terjadi di hutan belantara, tetapi di hutan di perkotaan pun masih cukup sering terjadi. Nah, inilah tugas kita bersama nih untuk mengkampanyekan lah istilahnya, menginformasikan keberadaan potensi flora fauna yang ada di sekitar kita. Kurang lebih itu sih Mbak Ayu. Iya. Ini memang sih teman-teman pegiat di Jakarta itu produktif banget gitu. Dikit-dikit keluar buku, jadi kan seneng ya. Kita udah kayak dimanjakan gitu. Dan update gitu. Ini harus diri ilmunya di kemudian hari kita yang lain. Ya, betul Mbak Yud, karena juga ya tadi ya sempat disinggung juga, contoh ya kalau untuk motret satwa liar harus nunggu lensa yang panjang, nanti keburu punah kan satwanya gitu kan. Ya, jadi kita coba maksimalkan apa yang kami punya, yang punya handphone ya bisa ditargetkan misalnya serangga-serangga sekitar rumah gitu ya, yang memang bisa kita abadikan melalui handphone. Kemudian dengan lensa yang standar itu minimal kita berani mencoba lah gitu, berani mendokumentasikan. Kemudian kita coba istilahnya kita kampanyekan kepada pihak-pihak terkait, pengelola kawasan, sehingga akan lebih aware. Karena kenapa ya, salah satu tantangannya memang pengelola kawasan itu SDM ya. Kalau kami ngobrol dengan pihak Pemprov, SDM yang memang monitoring dan melakukan kegiatan inventarisasi sangat minim. Nah, inilah peran kita masuk di situ, saling melengkapi ya, saling mendukung, bahwa ya kalau berbicara edukasi, kampanye, kemudian terkait konservasi, nah kita nggak bisa bergerak sendiri, kita perlu gotong royong, perlu kolaborasi. Alhamdulillah sampai sekarang mudah-mudahan kita dengan jajaran Pemda bisa lebih memperhatikan potensi flora fauna yang ada di sekitar kita gitu. Ya, terutama di Jakarta, karena memang
pilot kegiatan anak-anak BW karena memang base camp-nya BW di Jakarta. Jadi kita juga buat role model di Jakarta, kemudian harapannya bisa direplikasi di daerah-daerah lain. Ya, contoh alhamdulillah sudah dicoba direplikasi di beberapa daerah oleh anak-anak BW. Contoh tadi di Sulawesi terkait tentang edukasi kampanye pelestarian monyet endemik. Kemudian juga di kawasan Desa Jatimulyo juga beberapa anak BW juga berkolaborasi dengan mengelola kawasan daerah ekowisata Jatimulyo terkait tentang inventarisasi herpetofauna di Menoreh gitu. Nah, harapannya bisa saling support data, saling support foto, kemudian ya bisa digunakan sebagai media edukasi dan sosialisasi. Kurang lebih gitu Mbak Yud. Terima kasih. Jawabannya padat, jelas, dan nagih. Loh, pasti pertanyaannya masih nunggu yang lain ya. Sebelumnya selamat datang ya buat Om Caca. Saya ngerasa Bapak kita semua ini di isu fotografi selalu hadir gitu, support kita-kita yang muda-muda. Nah, ini ada pertanyaan nih buat Arbi. Arbi sudah sempat baca nggak ya? Udah, Bu. Pertanyaan dari Mas Hilmi Ibrahim. Aku mau nanya nih ke Arbi. Akhir-akhir ini aku kan tertarik tuh sama water fotografi. Aku mulai tertarik semenjak lihat foto-foto di akun Indonesia Water Fotografi. Kepikiran terus tuh, gimana kok bisa ada orang yang mengambil gambar seperti itu. Di sini aku mau tanya, kalau buat pemula yang mau mendalami water fotografi itu harus mulai dari mana ya? Mungkin Mas Hilmi agak telat waktu Arbi ngasih paparannya, tapi nggak apa-apa ya, coba diulang lagi. Oh, ya. Saya coba ya, Bu. Pertama sebenarnya jangan tergantung dulu sama alat. Jadi kita berproses fotografi menggunakan alat yang ada dulu. Terus yang kedua, kita mencoba untuk mencari kira-kira ada potensi apa di wilayah kita tuh, kira-kira ada satwa-satwa apa aja, dan kita bisa bereksplorasi di situ dan berproses fotografi juga di situ. Mungkin itu dulu Bu Ayud. Soalnya kalau menurut saya dan yang saya rasain ya, memang kita ya harus berprosesnya itu memang dekat-dekat kita dulu, karena waktu juga kan nggak banyak-banyak banget, dan kita juga harus berprosesnya juga yang ringan-ringan dulu ya. Kayak saya dulu itu berproses fotografi pertama kali itu dekat rumah juga, saya motret makro di depan halaman rumah gitu. Terus maju sedikit agak keluar rumah, motret small blue kingfisher. Dari situ saya mulai ngejauh lagi ke Gunung Gede, ngejauh lagi ke Bromo, ngejauh lagi ke Bali, terus sampai Halmahera. Jadi memang berproses itu diawali dulu dari depan rumah dulu lah, dari yang kita dekat-dekat sama kita dulu. Dari situ bisa nantinya ke depannya insya Allah mudah. Mungkin segitu buat. Iya. Jadi mau moto itu nggak harus nunggu alat, atau kalau Abai tadi bilang nggak harus nunggu alatnya, tensanya harus panjang dulu, keburu sapanya nggak kelihatan, malah kehilangan banyak momen ya. Kalau Abai dulu pengalamannya gimana ya mulai motret? Oke, baik Mbak Yud. Jadi kalau aku memang jujur di kebun binatang Ragunan dulu ya, karena di Jakarta. Jadi memang kalau ngomongin wildlife kan itu nggak bisa disetting ya. Satwa liar, sekali kita deket juga sangat sensitif. Kemudian kalau burung terbang atau kalau reptil buru lari atau jalan gitu. Jadi untuk mencoba melatih pengenalan alat yang kumiliki, aku coba otak-atik dengan objeknya satwa yang hewan yang ada di kandang di Ragunan. Setelah kita kenal bagaimana men-setting kamera ya, dari ISO, kemudian diafragmanya, kemudian speednya seperti apa, dari single atau continuous. Nah itu kalau kita sudah
istilahnya sudah paham, sudah kenal dengan alat sendiri, baru kita pelan-pelan tadi yang seperti dilakukan Mas Arbi, kita mulai yang benar-benar liar tapi masih ada yang di sekitar rumah gitu ya, satwa-satwa perkotaan, satwa urban yang memang ada di sekitar kita gitu. Setelah itu barulah masuk kawasan yang lebih jauh lagi, dengan harapan nanti ya, dengan modal yang sudah kita lakukan gitu ya, modal yang kita punya yang sudah kita latih. Karena kan kalau wildlife fotografi kan kuncinya kan kesabaran gitu ya, kesabaran dan kejujuran gitu. Sehingga ya kita coba pelan-pelan meskipun belum mendapatkan hasil yang maksimal, tapi dengan modal sabar insya Allah bisa mendapatkan hasil yang baik sesuai dengan keinginan. Kalau Abah itu antara duluan moto sama nulis ini seneng nulis ya kayaknya orangnya. Jadi klop nih kalau ketemu teman-teman di Jakarta yang fotografi, ada yang bagian literasinya nulis nih, Abah ini. Ya, bareng-bareng itu kolaborasi juga. Bayu, jadi kita juga saling mensupport ya. Biasanya teman-teman komunitas kira-kira ada apa yang mau diangkat, ayo kita coba, karena kita juga lebih duluan ini ya tahu lokasi, jadi kita coba kasih referensi, kemudian teman-teman tinggal bikin outline-nya kira-kira apa yang mau diangkat gitu. Jadi kita bantu untuk mencari kontennya. Nah, kemarin juga sempat dari beberapa kampus ya, dari ADVI, dari Indosiar, mereka tugas akhirnya mencoba untuk mengangkat terkait ini burung-burung liar di pesisir Jakarta, kemudian dihubungkan dengan perdagangan satwa liar. Nah, itu menarik juga karena saat itu isunya yang lagi panas kan burung kicau, burung kicau mania gitu, lomba kicau. Nah, itu kita coba angkat, kami coba kasih masukan sehingga nanti output atau hasil video yang dihasilkan tidak hanya sebatas untuk bagian akhir, tapi itu bisa dimanfaatkan untuk campaign ke depannya gitu. Karena isu itu kan akan terus hangat ya untuk ke depannya, tapi itu untuk bahan edukasi dan kampanye itu bisa terus berlanjut. Sip, makasih. Pengen nanya tentang media informasi. Ini kan saya belajar banyak tuh dari websitenya Arbi, cukup rapi, tertata, dan informatif gitu. Sebenarnya kalau dari Arbi sendiri memang fokus di website ya daripada di sosial media. Kalau buat karya ya di publish-nya ya saya lebih di website. Soalnya di situ juga ya menghargai karya saya juga ya, disimpan di website gitu, di namanya di media sosial yang berbayar ya. Jadi karya saya pun lebih dihargai lah sama saya sendiri ketimbang di Instagram. Kalau di Instagram saya mungkin postnya sebatas behind the scene. Dan sama ini, punten, saya di website juga bukan buat saya doang. Jadi saya tuh di situ bikin semacam room gitu buat teman-teman wildlife fotografi ini berpameran di situ. Jadi teman-teman wildlife ini kalau mau pameran bisa di website saya. Ada yang bilang anak-anak atau generasi sekarang itu kan generasi yang pengennya cepat dapat informasi. Ya aku pun juga sebenarnya kalau suruh baca laporan atau jurnal itu kan udah kayak males duluan. Pengennya yang singkat-singkat. Kalau di sosmed itu mungkin ada apa ya? Kalau di IG atau infografis. Infografis. Ya, infografisnya teman-teman BW juga keren, Sehati itu juga keren. Tapi kadang juga tanpa disadari ketika posting di sosial media yang cepat itu, kadang lupa untuk mendokumentasikan juga di website. Kalau website itu kan long life, dia nggak akan selalu ada gitu. Tapi kalau di sosial media itu kan karakternya apa yang update itu ya itu yang kita lihat, kecuali kita mau scroll gitu ya. Nah, saya kurang tahu sih, mungkin dari Arbi sendiri sudah punya strategi ya untuk karya-karyanya
memang fokusnya kemana gitu. Tapi apakah ke depan juga ada kemungkinan di sosial media gitu? Kalau saya sih di Instagram, Bu. Ada beberapa karya juga saya di situ, walaupun bukan apa ya, bukan karya yang sesungguhnya gitu. Dan kalau buat karya sesungguhnya itu saya yang benar-benar karya saya yang memang ini tuh yang dapat gitu dengan diri saya itu biasanya di buku, esai, kalau enggak di pameran. Keren-keren. Jadi buku-bukunya Arbi sampai sekarang memang masih untuk koleksi pribadi ya, yang hard copy memang belum ada. Kalau buku ya, itu memang masih sifatnya pribadi ya. Tapi ada rencana juga mudah-mudahan buat produksi juga saya pengen juga biar bisa sharing bagaimana sih proses saya di lapangan tuh. Jadi buat teman-teman yang tertarik sama wildlife ini ada gambaran dulu bagaimana cara memulai di wildlife fotografi itu. Jadi kalau untuk di sosmednya Arbi memang lebih banyak behind the scene dan prosesnya. Tapi kalau beneran karyanya sendiri ya fokusnya di website. Punten Bu, ini ada ini. Tadi apa pertanyaannya tuh? Enggak sih. Berarti memang fokusnya di Arbi. Kalau informasi yang behind the scene atau prosesnya itu di sosial media. Kalau yang karyanya sendiri itu ya langsung di website gitu ya. Nah iya, karena orang juga kan nggak semua senang karyanya Bu. Jadi ada orang yang memang senang behind the scene-nya itu proses-prosesnya. Jadi di Instagram tuh kan buat apa sering orang buka ya, banyak orang yang pakai juga dan lihat juga. Jadi saya yang dipostingnya tuh lebih ke behind the scene-nya daripada karyanya. Kalau karya sih ya di website buat posting-postingnya di website, tapi kalau buat yang karya saya benar-benar karya saya tuh ya di buku. Oke, oke, oke. Anak-anak muda zaman sekarang itu sukanya informasi yang receh, Harbi. Makanya ke sosmed. Iya ya. Abai. Iya. Ya, Bayut. Loncat-loncat nggak apa-apa ya, Arbi ya. Ini kan keren ya, teman-teman BW itu sampai ngurusin 4.000 anggota. Itu kayak gimana ya? Sebenarnya kan maintenance relawan zaman sekarang itu bisa jadi berbeda manage-nya ketimbang relawan zaman jadul kayak saya gitu kan, enggak apa waktu itu berasa longgar. Kayak sekarang kan mungkin itu juga nggak mudah ya buat Abai ngelola teman-teman muda zaman sekarang. Gimana tuh? Ya, jadi untuk komunikasi gitu ya, untuk coba monitoring, kemudian evaluasi teman-teman, pertama memang kita nggak bisa pungkiri ya, kayak contoh Telegram, WhatsApp itu memudahkan kita ya, Mbak Ayut, untuk coba koordinasi meskipun memang sementara belum bisa tatap muka, tetapi minimal kita bisa menyampaikan informasi terkait kegiatan-kegiatan bisa tersampaikan melalui media tersebut. Nah, melalui Telegram, melalui WhatsApp, kemudian kan kami ada kegiatan bulanan Mbak Ayut untuk peningkatan kapasitas. Jadi kadang-kadang kan kalau kita komunitas atau organisasi kalau nggak ada kegiatan kadang-kadang ini komunitas nggak aktif, terus kemudian dia keluar gitu ya. Tapi salah satu kita maintenance atau memanage volunteer gitu ya, kami setiap bulan memang ada peningkatan kapasitas terkait pelatihan-pelatihan terkait isu keanekaragaman hayati, baik yang tadi menyinggung langsung terkait ke hatinya atau skill-skill atau keahlian yang mendukung terkait mempopulerkan isu-isu keanekaragaman hayati. Jadi kami panggil terus loh, kami kontak, ikut pelatihan ini, ikut pelatihan itu melalui email, melalui medsos, sehingga itu mereka lebih aware, lebih notice ya untuk ikut, sehingga adanya bonding di situ. Nah ini kan bonding ini yang untuk komunitas yang lebih yang perlu kita perhatikan, karena ketika teman-teman merasa tidak dianggap tanda kutip ya, ini masuk komunitas kok, tapi kita nggak istilahnya nggak diperhatikan lah gitu, nggak ada benefit buat kami, contohnya itu pasti akan ditinggal. Tetapi ya kami dari tahun 2019 sampai saat ini kita berfokus untuk peningkatan anak-anak BW gitu, kapasitas anak BW. Salah satunya
salah satunya kita coba berikan pelatihan-pelatihan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kami ada kegiatan BW in Profil, Mbak Ayu. Nah, BW in Profil ini harapannya kita bisa memetakan anak-anak BW yang memiliki capaian luar biasa, kemudian yang capaian yang menonjol terkait isu keanekaragaman hayati, itu bisa kami angkat di media sosial, kemudian juga di website, sehingga ini bisa memberikan inspirasi ke anak-anak yang lain. Nah, ini kita coba petakan saat ini sudah lebih dari 14 anggota BW yang memang memiliki capaian luar biasa gitu terkait keanekaragaman hayati, dan itu bisa dibagikan ke anak-anak BW yang lain. Nah, kemudian yang ketiga tadi terkait tentang pembentukan jaringan BW, karena anak-anak BW ini kan kebanyakan anak-anak kampus ya, mahasiswa yang memang semester awal, sehingga kami mencoba untuk dari Kehati sendiri memberikan sedikit dana untuk kegiatan-kegiatan keanekaragaman hayati. Kemudian kami monitoring mereka untuk memberikan membuat kegiatan dan juga terkait tentang dampaknya sebesar apa terkait keanekaragaman hayati. Nah, itu selama 3 tahun kami kerjasama dengan harapan di lingkungan kampus, terutama mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus tersebut bisa kenal gitu ya, mengenal dan juga ikut bersama-sama melestarikan keanekaragaman hayati di Indonesia. Itu BW in Profil, kemudian BW Challenge, itu salah satu bonding kita Mbak Ayu ke anak-anak BW, sehingga ya bisa konsisten gitu ya, bisa berpartisipasi di setiap kegiatan anak-anak BW. Ya. Ngurusin volunteer itu justru volunteer nagih ya. Kegiatannya apa nih? Aku dikasih kerjaan apa lagi nih, gitu ya. Jadi ya harapannya kita coba sebetulnya kami harapannya ketika mereka nanti keluar dari BW gitu ya, Mbak Ayu dan teman-teman, mereka ada bekal sebetulnya. Contoh pelatihan-pelatihan yang mereka dapatkan nanti kedepannya mereka bisa manfaatkan untuk pengembangan kapasitas mereka. Kemudian untuk dari sisi funding mungkin contoh pembuatan proposal berskala internasional. Depannya mereka setelah lulus dari BW, mereka bisa buat NGO sendiri, buat komunitas sendiri, dan itu bisa menjadi bekal mereka ya, untuk kedepannya untuk berorganisasi. Dan tidak hanya itu, jadi mereka nanti bisa cerita ke teman-teman yang lain, ya mereka banyak mendapatkan benefit, jejaring, terutama jejaring ya, karena kan memang di WhatsApp group, di Telegram, di website mereka bisa saling berbagi informasi, berbagi pemutakhiran terkait data-data pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, mereka bisa saling sharing. Kemudian tadi peluang pendanaan, ya kami juga memanggil anak BW yang membuat kelompok, kemudian untuk mensubmit proposal yang terkait tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, terkait ekowisata, diversifikasi pangan lokal, perubahan iklim, waste management, nah itu bisa mensubmit dan kemudian bisa mendapatkan peluang pendanaan. Kemudian tadi berkesempatan mendapatkan pelatihan-pelatihan setiap bulannya secara gratis, dan pelatihan tersebut diisi oleh para pakar-pakar di bidangnya gitu ya. Salah satunya Om Caca, waktu itu kita beberapa bulan yang lalu mengisi terkait tips dan trik motret wildlife fotografi, dan harapannya teman-teman bisa mendapatkan bekal ya, peningkatan kapasitas atau keahlian terkait mendokumentasikan satwa liar yang ada di habitat alaminya. Wah, ini Om Caca komen nih, kok nggak banyak anggota BW yang ikut Zoom ini? Iya Om, kayaknya sepertinya lagi pada UAS Sabtu nih. Kemarin juga sempat diskusi juga anak-anak yang di 8 kampus ya, 8 kampus di beberapa daerah Indonesia. Ada yang lagi UTS, ada yang lagi UAS, Sabtu pun juga lagi banyak tugas, sehingga memang ya mungkin berhalangan hadir pada sore hari ini. Itu ya Om, sudah dijawab sama Abai. Ya itu tadi yang saya sentil bahwa nggak mudah loh sebenarnya maintenance volunteer di anak-anak zaman sekarang dibandingkan yang dulu gitu.
anak-anak zaman sekarang itu kupikir lebih kompleks ya. Ya mungkin ngelihat Arbi gitu kan, dia sendiri aja harus tuntutan utamanya udah belajar sekolah. Weekend dia punya hobinya sendiri nih gitu. Pastinya apa izin dari orang tua juga nggak semudah apa namanya teman-teman yang sudah bekerja atau mungkin waktunya lebih longgar kali ya. Karena range relawan atau anggotanya BW ini 17 sampai 25. Ini kan usia-usia belajar. Ya. Oke. Pengen ke Arbi lagi nih. Arbi? Ya, Bu. Pengen nanya ya, kalau di teman-temannya Arbi sendiri, selain penasaran dengan hobinya Arbi, apakah juga banyak yang tertarik untuk ikut menggeluti atau hobinya Arbi? Kalau teman tertarik sih ada ya. Waktu itu tuh kemarin ada yang nanya juga tentang wildlife ini, teman dia kayak apa ya, baru nanya-nanya aja. Cuman kalau apa ada teman yang benar-benar udah motret wildlife itu belum ada, Bu. Maaf, mungkin internet saya agak nge-lag ya. Gimana Arbi? Bisa diulang? Kalau buat teman itu dia yang tertarik dari sini, dia baru tanya-tanya aja sama saya tentang wildlife itu kayak gimana sih, pengen bisa, baru cuma nanya-nanya, tapi belum memang mau motret wildlife-nya. Cuman kalau buat teman-teman yang udah jadi nih kayak motret wildlife, udah dia di lapangannya itu, dia belum ada yang kayak gitu tuh. Saya belum ada temen yang satu sekolah dia udah motret wildlife. Atau mungkin Arbi buat coaching buat teman-temannya sendiri. Keren loh. Enggak juga ya, soalnya masih online ini, jadi saya nggak bisa ini banget. Oh iya. Betul. Ntar ya Bu Ayu nunggu ngobrol dulu sama ayah. Itu jawabannya. Kayaknya kalau yang ngajarin temennya sendiri itu kan bisa jadi anak-anak itu kayak nggak diajarin guru gitu ya, kayak ngobrol biasa sama teman main kan lebih seru kali ya. Oh, kalau buat temen, dia ada yang masuk fotografi ini, yang Ono ini dia tadi chat saya nih, dia motretnya analog tapi lebih ke bangunan, dia foto juga ternyata tapi nggak ke wildlife. Oh iya. Hmm, Jadi irisannya lebih ke fotografinya ya. ya. Tapi ya buat masuk wildlife sendiri dia belum ada, tapi yang tertarik foto ya kayak Ono ini, dia ternyata motret bangunan juga, baru tahu saya. Hmm. Oke, keren. Sebenarnya ya secara nggak langsung Arbi sudah menginspirasi di di usianya apa untuk teman-teman yang seusianya gitu. Kalau berarti Arbi kalau diminta untuk sharing itu pengen nanya nih ya, apakah ada batasan kalau untuk sharing tentang fotografi atau karya-karya Arbi itu sebenarnya yang bisa 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 disampaikan tuh kayak gimana? Ataukah Arbi hanya khusus untuk wildlife aja, ataukah dari sisi sebenarnya media pamer itu kan juga ada ilmu tersendiri ya atau pengalaman gitu. Kalau sampai sejauh ini baru Arbi sebagai fotografernya atau dari sisi produksi karyanya? Kalau saya sih ya dari dua sisinya ya. Sebagai fotografer iya, sebagai yang ini karyanya juga iya. Dan yang saya sharing itu sejauh ini baru bagaimana saya berproses di lapangan aja, belum sampai jauh dari itu. Soalnya kan ya kayak Om Hilmi ini kan baru nanya bagaimana sih mulai wildlife itu. Jadi banyak mungkin orang-orang yang masih bertanya bagaimana sih cara berproses di wildlife fotografi ini. Jadi kemarin pamer itu yang saya sharing itu banyaknya proses berkaryanya. Termasuk tadi Arbi menyampaikan tentang membuat
video wawancara. Sebenarnya itu kan kalau nggak salah saya dengar karena keterbatasan masa pandemi ini ya, bisa jadi pandemi dan Arbi juga masih sekolah, kebutuhan teman-teman media untuk interview Arbi juga pastinya terbatas, makanya menyediakan hasil interview atau wawancaranya gitu, atau gimana? Sebenarnya video wawancara itu bagian dari apa yang saya tampilin di pameran. Jadi selain saya nampilin karya, arsip, artefak sama alat-alat tuh, saya nampilin juga video wawancara karena kan saya tuh kan pameran 1 bulan tuh di situ, dan nggak selama sebulan juga saya diem di lokasi pameran. Kadang saya di rumah dulu, sekolah, dan audiens juga dia datang, ada aja setiap hari itu datang ke pameran saya. Jadi saya juga butuh menyampaikan pesan-pesan saya dari pameran ini dan proses berkarya. Bicara tentang keterbatasan pelajar seperti Arbi, itu sebenarnya juga dialami sama teman-teman BW nggak, Bay? Ya, betul Mbak Yud. Kita juga terkendala ya terkait tentang tadi, karena contoh misalnya mahasiswa di beberapa kampus ya, kan isu-isu terkait keanekaragaman hayati itu sudah mainstream di jurusan biologi, di jurusan kehutanan, sehingga ya kalau berbicara keanekaragaman hayati mereka sudah istilahnya sudah aware ya. Tapi bagaimana isu ini bisa kita paparkan ke mahasiswa di jurusan non biologi dan non kehutanan. Nah itu challenge kita tuh Mbak Yud, bagaimana membuat mereka yang mahasiswa non biologi dan kehutanan bisa tertarik terkait tentang isu keanekaragaman hayati. Maka tadi yang salah satu strategi dari Kehati membentuk jaringan BW di beberapa kampus, contoh misalnya melalui UKM Mapala atau mahasiswa pecinta alam. Nah kan kalau mungkin kita ketahui mahasiswa pecinta alam kan tidak semuanya itu jurusan lingkungan ya, ada yang sastra, ada yang kesehatan, ada yang ekonomi, tapi artinya harapannya secara nggak langsung mereka terpapar isu-isu terkait keanekaragaman hayati. Jadi ketika kami kerjasama dengan kampus, kemudian sebagai pelaksana BW jaringan di kampus UKM, dari segi struktur organisasi, dari segi program, kami mengikuti yang sudah ada, Mbak Yud. Nah, sehingga mereka tidak terbebani, tidak merasa berat. Silakan teman-teman eksekusi kegiatan yang sudah diprogramkan. Namun ketika teman-teman menggunakan atau mengakses dana dari Kehati ya nanti bisa membawa atas namanya yaitu BW Kehati IPB misalnya, kalau misalnya dari IPB, dan juga menyesuaikan dengan kampus-kampus lain. Nah, harapannya mereka juga bisa terpapar isu-isu spesifik ya terkait keanekaragaman hayati, karena kan kita ketahui Mapala mungkin aktivitasnya mayoritas susur goa, panjat tebing, itu ya, ekspedisi, tetapi tidak ada nilai-nilai yang mungkin masih kurang nilai-nilai terkait keanekaragaman hayati. Namun dengan adanya masuknya BW di kampus, kemudian dilaksanakan oleh UKM, harapannya ada nilai tambah dari mereka, yaitu adanya terpaparnya atau semakin aware terkait isu keanekaragaman hayati. Contoh kemarin kami BW Untan Universitas Tanjung Pura dan juga BW IPB, kemudian BW UGM, mereka melakukan ekspedisi terkait inventarisasi biodiversity, terutama contoh di UGM mereka terkait mempelajari perilaku cendrawasih di Papua. Kemudian IPB mereka menginventarisasi potensi ekowisata di situ Dewa Dewi Cipiit, Sukabumi, yang kemudian kemarin webinarnya dibuka oleh Pak Sandiaga Uno, alhamdulillah disupport oleh Menteri Parekraf. Kemudian Mapala Untan ekspedisi terkait tentang penelitian habitat ikan endemik di Kalimantan Barat. Nah, itu sudah mulai mengarah terkait isu-isu keanekaragaman hayati yang awalnya panjat tebing, susur goa gitu ya, naik gunung, tapi di situ mulailah aware masuk terkait penelitian atau pengamatan terkait tentang spesies yang ada di suatu lokasi. Dan itu harapannya masih dilakukan untuk 3 tahun ke depan, masih terus dilakukan oleh teman-teman BW jaringan kampus. Ini nih yang saya senang, maksudnya saya itu kan basicnya bukan orang eksak ya, lebih ke
sosial. Jadi dari Ya. dulu saya ngerasa bahwa isu-isu lingkungan atau konservasi atau apalah itu sebenarnya bukan milik teman-teman eksak aja. Artinya semakin banyak masyarakat yang tahu itu kan sebenarnya kerjaan-kerjaan teman-teman juga akan dipermudah. Ringan, Nggak lebih kerja ringan, sendiri, betul. gitu ya. Betul. Bayut, semakin banyak yang terlibat kan, semakin banyak yang berkontribusi ya, kita semakin kuat lah istilahnya. Suara Iya, kita jadi semakin banyak. kan banyak mungkin ibu-ibu seperti saya juga akan secara nggak langsung akan mentransfer ilmunya atau informasi yang sederhana itu ke anak-anak gitu, atau Ibu Lisa ke Arbi, itu kan banyak Arbi-Arbi yang lain, kan keren ya. Abai di sini kan ada Putri ya, mungkin aku bisa manggil Putri kali ya. Putri ini mungkin bisa sharing tentang agak relate dengan kegiatan yang BW tadi. Kalau zaman dulu kan mungkin ada tim Go Green, TGG. Teens Go Green. Terus juga ada Trasi ya, transformasi hijau kan salah satu penggawa Trasi ya, Kak Putri ini. Di zamannya kali ya. Di zaman dahulu kala. Oh iya. Put, boleh sharing nggak sedikit tentang tadi kan sama Abai kayaknya strateginya udah beda loh, memaintain volunteer gitu di zaman Putri atau di zamannya Abai itu kan beda-beda. Tapi kalau dari Putri itu dulu sharing dong pengalaman tentang maintenance atau ngebimbing generasi muda gitu. Atau bisa jadi Abai ini generasinya TGG di zamannya. Terus dia meneruskan ada BW. Enggak, kayaknya ya Abai dulu seingatku bukan Teens Go Green, tapi dia salah satu fasilitator Teens Go Green. Jadi kalau Teens Go Green itu dulu mungkin sempat diceritakan Abai tadi, ide awalnya kan inisiasinya tahun 2007 kalau nggak salah. Ya itu inisiasi antara Yayasan Kehati, lalu PT Jaya Ancol dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dan waktu itu sistem perekrutannya ini per sekolah. Jadi kan sasarannya waktu itu SMA ya, teman-teman usia SMA dan SMK di Jakarta. Nah waktu itu karena kami juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, awalnya waktu itu setiap sekolah harus mengirimkan satu perwakilan untuk jadi anggota Teens Go Green. Nah, waktu itu ada sekitar, kalau nggak salah, ada 33 sekolah di Jakarta yang sudah aktif di kegiatan Teens Go Green. Nah, seiring waktu, karena waktu itu ditunjuk oleh sekolah gitu kan, jadi ada semacam beban gitu, mungkin ada kewajiban gitu. Nah, seiring waktu mulai dibuka untuk umum, jadi siapa saja boleh masuk gitu, karena waktu itu banyak juga yang mereka yang nggak ditunjuk oleh sekolah tapi ternyata lebih tertarik dengan isu lingkungan, lebih punya minat dan komitmen gitu, dan ternyata yang mungkin mereka yang ditunjuk malas-malasan atau banyak aktif di luar kegiatan gitu, karena mungkin mereka sudah jadi bintang gitulah dalam tanda kutip di sekolahnya. Kayak gitu, makanya teman-teman Teens Go Green punya inisiatif untuk untuk merekrut secara terbuka gitu. Nah sebenarnya tahun itu akses informasi teman-teman sudah mulai ini ya berkembang, seperti sudah mulai ada sosial media waktu itu, Facebook terutama ya. Jadi komunikasi dan publikasi kegiatan juga banyak lewat Facebook, grup Facebook, WhatsApp juga waktu itu masih belum seperti sekarang gitu kan. Dan kami waktu itu pakai Milis untuk komunikasinya, Milis dan email gitu kan. Ada kegiatan rutin, terus ada
kegiatan rutin tiap bulan, ada kegiatan tematik juga. Jadi isu yang diangkat di Teens Go Green waktu itu isu ini ya, dari hulu ke hilir. Jadi apa namanya, konservasi dari hulu sampai hilir. Jadi Teens Go Green ada tiga kelompok besar gitu kan, kelompok hulu yang berkegiatan di hutan gitu ya, di Bogor terutama, ada kelompok perkotaan, dan waktu itu ada kelompok hilir yang di pesisir. Nah, masing-masing kelompok ini punya fasilitator. Kami juga bekerja sama dengan teman-teman komunitas dan NGO. Waktu itu yang membimbing, yang menjadi fasilitator kelompok hulu itu RMI, Rimbawan Muda Indonesia, yang di Bogor. Lalu yang untuk kelompok perkotaan kebetulan waktu itu transformasi hijau, dan yang di pesisir untuk kelompok yang hilir ini dengan teman-teman Terangi, Terumbu Karang Indonesia, kayak gitu. Dan itu sampai 2012 kalau nggak salah. Dan teman-teman yang sudah aktif masih punya semangat untuk meneruskan Teens Go Green meskipun sudah selesai programnya gitu, istilahnya dari 3 pihak tadi, yaitu Kehati, Ancol, dan Dinas Pendidikan, meskipun sudah selesai dalam tanda kutip kontrak di atas hitam di atas putih, tapi ternyata teman-teman ini masih ingin terus melanjutkan gitu, dan sampai sekarang masih aktif, dan mereka sudah bisa mandiri gitu kan, membuat komunitas, mengelola anggotanya sendiri, volunteer sendiri, dan sekarang sudah menjadi Teens Go Green Indonesia gitu. Jadi sudah banyak anggota, dan sudah banyak istilahnya buka cabang gitu ya, kayak gitu. Jadi saya sebagai fasilitator sekarang juga bangga sekali dengan teman-teman Teens Go Green ini, karena inisiatif mereka luar biasa. Bagaimana mereka menjaga komitmen dan terus mengajak teman-teman sebayanya untuk saling ini ya, bersama-sama beraksi untuk isu lingkungan, sangat patut diapresiasi seperti itu. Kayak gitu Mbak Ayu dan teman-teman. Keren. Ntar kalau ada waktu bisa ngobrol ya tentang sharing pengalaman, bisa jadi itu kan merecall kembali teman-teman yang nostalgia. Iya, nostalgia gitu. Atau kalau enggak di daerah itu kan atau kalau enggak keterbatasan relawan atau pandemi kayak gini, atau Arbi yang kayak sekolah gini, kalau pas waktu ada edukasi gitu bisa nyeret Arbi kali ya. Ya kan salah satunya dia jadi figur gitu kali ya. Ini salah satu teman-teman kita juga di usianya kali ya. Untuk menarik ini ya, teman-teman, betul. Tapi bisa melakukan banyak hal dan mengambil peran dalam perlindungan satwa liar atau lingkungan secara umum. Itu bisa kali ya, Ardi? Izin dulu ya kali ya sama ibu dan ayahnya. Halo, Arbi mungkin sudah mulai itu gelisah. Adzan maghrib sudah sampai Bandung kali. Sebelum kita tutup karena memang udah jam 6 sore ya, kita bisa coba closing statement atau hal-hal yang rencana kedepannya apa sih dari teman-teman ini. Gue pikir bukan closing statement, tapi lebih ke, kalau closing itu kan kayaknya kita nggak akan kemungkinan bertemu lagi di sesi sharing yang lain. Atau apa sih, sharing harapan kedepannya dari Mas Abai dan Arbi di kegiatannya masing-masing apa sih ini untuk kelestarian atau perlindungan lingkungan di Indonesia. Ayo, siapa duluan? Arbi atau Mas Abai? Arbi kali ya? Ya. Saya dulu ini.
Kalau dari saya sih mudah-mudahan kedepannya tuh ya teman-teman seumuran saya tuh banyak yang tertarik di bidang wildlife ya. Karena juga kalau kita mengandalkan ya bahasa ininya mah yang seperti kayak Pak Riza Marlun gitu, kita juga nggak akan Pak Riza Marlun juga mungkin nggak selamanya juga gitu. Jadi kita yang muda-muda ini juga harus belajar bagaimana sih caranya mendokumentasikan satwa liar itu, terus menjaga kelestariannya itu seperti apa. Jadi kita juga bisa terus melestarikan kekayaan hayati Indonesia ini. Dukungan dari para senior ya, dan memberikan ruang juga buat teman-teman muda ini seperti Arbi ya. Gak dikasih ruang, Arbi udah banyak dikenal kok. Gimana sih? Loh. Abai, sharing dong kegiatan kerennya di BW. Ya, Mbak Ayu, Kedepannya terima kayak kasih. Kedepannya harapannya sebetulnya tadi menyambung dari harapan Arbi nih. Jadi hasil-hasil dokumentasi, foto flora fauna ini bisa jadikan sebagai bahan monitoring, bahan evaluasi ya, entah Pemda atau Pemprov dalam pembangunan. Harapannya ya, data-data yang didapatkan, foto-foto yang dipotret oleh teman-teman BW ini ya, bisa mempengaruhi kebijakan lah. Ini harapannya itu, karena banyak banget foto-foto yang berhenti hanya di hard disk saja, tapi sebetulnya padahal spesies itu mungkin yang awalnya sudah lama tidak dijumpai itu berhasil dijumpai. Artinya kan itu catatan kembali, penemuan kembali gitu. Nah, itu bisa digunakan untuk bahan pertimbangan Pemprov atau Pemda dalam mengambil keputusan dalam pembangunan yang akan dilakukan di daerahnya. Karena itu penting banget untuk mengenalkan jajaran Pemda, Pemprov terkait potensi flora fauna yang ada di daerahnya. Mungkin itu dari aku, Mbak Ayu. Oke, terima kasih Abai dan juga Arbi. Semoga di lain waktu kita bisa bersuara kembali ya di kesempatan yang lain. Baik, sama-sama Mbak Ayu. Terima kasih juga. Keren-keren lah. Buat Ibu dan ayahnya Arbi, terima kasih banyak sudah. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga atas kesempatannya nih Bu, jadi pengalaman buat Arbi belajar nih, Bu. Karena memang masih kurang ya kalau untuk bicara di depan orang. Jadi ini proses belajar dia juga. Ya, udah keren kok, nggak kayak anak kelas 1 SMA. Udah Terima pas lah ya kasih. sama Kak Abai. Makasih semua buat teman-teman yang sudah hadir. Nanti kita izin untuk unggah di YouTube ya, biar jadi monumen. Monumen maksudnya ya dokumen juga bahwa ada teman-teman luar biasa kayak Mas Abai dan Arbi. Terima kasih banyak buat semuanya. Saya izin recordingnya saya berhentikan. Dan selebihnya kita bisa ngobrol santai sih di sini. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ayu. Ya. Salam sehat juga buat Arbi. Bisa